akun. Saya akan mulai dengan langkah-langkah membuat akun pada aplikasi Ujipedia. Mohon disimak dengan baik apa yang perlu dilakukan kalau kita mau membuat akun yang pada aplikasi Ujipedia. Di grup WA sudah saya bagikan web atau lamannya Ujipedia, lspoltekparbali.com, itu silahkan dibuka kalau mau sambil jalan. Kalau ada misalnya yang mau sambil jalan, silahkan dibuka. Nanti yang akan muncul halamannya seperti ini. Tapi logonya yang ini tolong diabaikan. Jadi logo yang muncul adalah logo LSP kita, logo LSP Poltek Parbali. Nah, nanti kalau mau membuat akun ya, atau perlu juga saya sampaikan bahwa saya yakin adik-adik mahasiswa itu lebih lihai ya dalam hal ini ya, saya yakin ya. Mungkin saya cuma berbagi saja ya, mohon maaf dulu sebelumnya, terutama yang sudah kemampuannya tinggi begitu ya di bidang ini ya. Saya cuma mengingatkan saja, berbagi begitu ya, terutama yang belum. Nanti kalau sudah kebuka halaman Ujipedianya, halaman Ujipedia paling depan itu ya, di logo ini diabaikan, kita lihat ada logo LSP Poltek Parbali. Nanti di bawahnya itu ada yang kolom hijau itu ya. Nanti klik di situ, buat akun baru. Nanti kalau yang di kanan ini sudah punya akun. Nanti klik di situ, kemudian akan muncul data seperti ini. Silahkan dilengkapi biodata sesuai dengan data pribadi adik-adik mahasiswa. Silahkan dilengkapi datanya. Nanti kalau sudah lengkap, di bawahnya itu ada kolom untuk memilih skema. Nah, untuk skema sudah saya bagikan di grup WA ya, masing-masing prodi nanti silahkan dipilih sesuai dengan sesuai dengan skema yang ada di prodi masing-masing. Saya ingatkan nanti kalau memilih ya, usahakan tidak ada yang salah pilih. Apalagi misalnya ya, yang SKU skemanya FB produk begitu, memilih skema yang ada di DIK apalagi begitu jauh sekali. Jangan sampai salah begitu. Pilih sesuai skema prodinya masing-masing. Nanti khusus untuk prodi PPH ini pilihan skemanya cukup banyak ya. Ada 5 atau berapa skema itu, silahkan dipilih. Untuk memilihnya sebaiknya dipilih sesuai dengan bukti yang dimiliki. Bukti yang dimiliki misalnya sertifikat pada saat magang, DW atau training, itu misalnya di bagian FB service, sertifikatnya begitu ya. Nanti skema yang dipilih lebih baik skema FB service yang dipilih. Nanti misalnya kalau sertifikatnya di FB product kitchen begitu ya, jadi sebaiknya yang dipilih itu adalah yang skema FB product, supaya nyambung dokumen dengan skema yang dipilih, supaya nyambung, jadi tidak diragukan begitu. Nah, itu silakan dipilih sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Atau mungkin dulu dapat
DW atau training atau magang di bagian manajemen begitu ya, di bagian khusus untuk PPH ya, di bagian manajemen, silahkan nanti pilih skema yang ada kaitannya dengan manajemen. Di sini sudah ada pilihan. Mungkin yang punya skema cuma satu seperti SKU dan TAH, dan ada beberapa prodi yang mempunyai satu skema, itu tidak masalah, tinggal dipilih, tinggal diklik saja sesuai dengan prodinya. Nah, untuk prodi yang lain yang mempunyai skema lebih seperti DIK begitu ya, DIK misalnya ya, dia mempunyai dua skema, ada skema FO dan skema divisi kamar kalau tidak salah. Nanti dipilih sesuai dengan dokumen yang dimiliki, sertifikat yang dimiliki. Kalau dokumennya atau sertifikatnya di FO, silahkan pilih yang di FO dan lain sebagainya. Itu kalau sudah dipilih, silahkan diklik yang ada kotak kecil ya, kolom kecil di bawahnya, saya setuju, diklik ya. Kemudian di kolom di bawahnya ada kolom lagi ya, saya bukan robot kalau tidak salah, jadi silahkan diklik, kemudian kalau sudah yakin, baru klik tombol yang hijau di bawahnya itu. Jadi kalau sudah diklik itu, untuk pembuatan akun saya kira sudah cukup sampai di situ, tinggal menunggu approval dari admin. Nanti kalau belum di-approve oleh admin, nanti form APL 1-nya belum bisa muncul. Nanti dicek dulu sama admin apakah data biodatanya sudah lengkap dan lain sebagainya, baru akan di-approve oleh admin. Nanti admin kita adalah admin kita di LSP ada Ibu Dayu dan Bapak Adi. Beliau yang meng-approve form yang sudah diisi. Nah, itu untuk pengisian form untuk pembuatan akun ya, masing-masing bisa boleh dikatakan calon asesi begitu ya, masing-masing peserta, masing-masing mahasiswa. Kemudian nanti kalau muncul seperti ini ya, ini bisa dipilih elemen dan KUK yang akan diujikan. Kalau muncul, biasanya sih tidak akan muncul. Nah, kalau sudah yakin, kembali ke ini ya. Nanti kalau muncul halaman seperti ini, silahkan dipilih fotonya yang ada 9 foto ini sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Kemudian diklik, saya bukan robot kalau nggak salah ya, I'm not robot, kemudian klik buat akun. Klik saya setuju, kemudian akun akan diproses oleh admin. Ini. Nah, kalau sudah di-approve oleh admin ya, ditunggu sampai ada notifikasi registrasi sukses. Menunggu diterima atau di-approve oleh admin LSP. Nah, setelah di-approve begitu ya, masing-masing mahasiswa itu akan mendapatkan user ID dan password.
user ID dan password melalui email yang digunakan pada saat membuat akun. Makanya nanti kalau membuat akun ya, mengisi email pada akun itu gunakan email yang valid, gunakan email yang aktif. Sebab nanti kalau sudah akunnya di-approve oleh admin LSP, Anda akan mendapatkan notifikasi user ID dan password. Nah, ini user ID dan password ini yang digunakan untuk membuka akunnya masing-masing. Membuka akunnya masing-masing. Nah, kalau sudah mendapatkan user ID dan password ya, password baru bisa mengisi tanda tangan dan foto profil. Foto profile. Tanda tangan dan foto profile. Ini sebetulnya tanda tangan ini ada dua sebetulnya, tanda tangan otomatis, kemudian ada tanda tangan manual. Nanti yang otomatis itu bisa digunakan pada saat semua kegiatan asesmen, semua form-form yang ada membutuhkan tanda tangan bisa tinggal klik tanda tangan otomatis. Nah, di sini ada dua sub, membuat tanda tangan, kemudian mengisi foto profil. Nah, untuk membuat tanda tangan otomatis dan foto profil, silahkan login atau masuk ke akunnya masing-masing menggunakan ID, user ID, dan password yang sudah diberikan oleh admin. Nanti kalau sudah masuk, kalau sudah punya ID dan password, masuk melalui kolom yang ada di kanan ini. Silahkan diisi user ID-nya apa, kemudian password-nya apa, kemudian klik masuk. Nah, kalau sukses masuk ya ke akunnya masing-masing, halamannya akan seperti ini. Halamannya akan seperti ini. Misalnya siapa ya, nama mahasiswanya ada di sini, dan di pojok kanan ini ada nama juga ya, nama mahasiswa, dan di sini ada kolom untuk foto. Nanti untuk membuat untuk mengisi tanda tangan otomatis ya, silahkan diklik nama dan inisial di kolom kanan atas. Silahkan diklik di kolom kanan atas. Di sini, silahkan diklik tombolnya di sini. Kemudian akan muncul halamannya seperti ini. Halamannya seperti ini. Ini kolom untuk foto, nanti untuk diganti, ini nama, kemudian di sini kolom tanda tangan. Nah, untuk mengisi tanda tangan silahkan diisi sesuai dengan tanda tangan masing-masing pada kolom tanda tangan. Setelah itu diklik, ada di bawahnya, ingat di bawah tanda tangan ini ada kotak kecil ya. Kalau itu belum dicentang ya, kalau belum diklik, belum dicentang, nanti setiap kali butuh tanda tangan Anda akan membuat tanda tangan manual. Setiap ada form yang membutuhkan tanda tangan, Anda akan membuat tanda tangan manual. Nah, untuk mempermudah ya, silahkan dibuat tanda tangan, kemudian centang kotak kecil, kolom kecil yang ada di bawah tanda tangan, itu menandakan bahwa tanda tangan itu sudah digunakan untuk otomatis. Kemudian ingat di-upload kotak hijau ini, di-upload tanda tangannya, sudah dicentang kemudian di-upload.
atau mungkin nanti di kolom di bawahnya isinya, di bawah tanda tangan itu isinya adalah saya setuju, silahkan diklik dan simpan. Ingat disimpan. Dan yang paling penting itu adalah sebelum disimpan ini, seperti saya bilang tadi, kotak kecil ini dicentang supaya nanti tanda tangannya bisa otomatis. Kemudian disimpan. Nah, untuk menambahkan foto profil, nah, silahkan diklik di logo foto profil ini, diklik sehingga muncul sini, kolom fotonya muncul di halaman ini. Nanti untuk menggantikan dengan foto Anda masing-masing ya, silahkan diklik tanda pensil ya, atau icon pensil untuk mengganti foto profil. Silahkan diklik, nanti akan muncul di mana foto Anda disimpan, nanti tinggal diklik, tinggal diganti. Nah, kalau sudah sukses, foto Anda akan muncul seperti ini. Kalau fotonya sukses diunggah akan muncul seperti ini. Biasanya kalau sudah fotonya sudah sukses diupload ya, Anda akan mendapatkan notifikasi lagi update status. Notifikasi update status kalau fotonya sukses disimpan. Nah, itu untuk pembuatan akun. Sudah 2 poin kita lalui. Pertama membuat akun, kedua membuat tanda tangan otomatis dan foto profil. Kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana mengisi form APL 01. Form APL 01. Nah, untuk pengisian form APL 01, untuk form ini isinya tentang biodata adik-adik mahasiswa masing-masing. Formnya isinya biodata. Dan nanti berisi memasukkan dokumen. Nanti untuk membuka form APL 01, nanti kalau Anda masih di stay login begitu, di bagian kotak ini ada perangkat asesmen. Perangkat asesmen, silahkan diklik. Perangkat asesmen. Nanti form APL setelah diklik perangkat asesmen, form APL 01-nya akan muncul di sini. Di kolom ini. Kemudian untuk mengisi, silahkan diklik pada kolom form APL 01 ini. Nah, kalau sudah diklik, akan muncul form sesuai namanya, sesuai judul namanya, form APL 01. Nanti isinya adalah data pribadi adik-adik mahasiswa masing-masing. Nanti silahkan dilengkapi, diisi, sesuaikan dengan petunjuk, termasuk pekerjaannya apa, silahkan diisi. Kemudian kalau sudah diisi, silahkan memilih tujuan asesmen yang akan dilakukan. Nah, tujuan asesmen itu ada pada kolom ini. Pada kolom ini. Silahkan dicentang. Jadi tujuan asesmen adalah untuk asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi. Nanti silahkan diklik, dipilih. Di sini ada pilihan.
Nanti tujuannya adalah untuk sertifikasi asesmen kompetensi, sertifikasi gitu. Silakan diklik, dipilih dengan klik. Nah, kemudian setelah diisi nanti di bawahnya akan ada kolom untuk pengisian bukti dukung. Nah, ini tolong diisi dengan baik. Sebab ini kalau tidak diisi nanti tidak akan diverifikasi oleh admin. Nah, nanti tolong diisi dengan baik buktinya. Nah, untuk bukti seperti yang saya bagikan pada pengumuman yang pertama. Di situ ada KTP, ada KTM, ada KHS kalau tidak salah, kemudian ada sertifikat dan lain-lain. Ada kalau fotonya dikumpulkan. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Dokumen. Silakan diupload di sini. Sampai ke bawah. Nah, untuk antisipasi keamanan dokumen yang dimasukkan adalah berupa PDF. Jangan menggunakan Word atau Excel untuk keamanan data. Silahkan gunakan dokumen dalam bentuk PDF. Dan PDF-nya kalau bisa yang size-nya kecil akan lebih cepat. Lebih kecil. Nah, kalau sudah dokumen sudah semua diisi, silahkan tanda tangan. Di bawah form itu ada kolom tanda tangan, silahkan diisi tanda tangan ya. Nah, untuk mengisi tanda tangan seperti yang saya bilang tadi ada dua metode begitu, ada dua teknik begitu, bisa manual, bisa otomatis seperti saya bilang tadi. Nanti kalau manual diisi tanda tangan di sini manual. Kalau otomatis, kalau tadi sudah sukses disimpan tanda tangannya dan kolom kotak kecil ini sudah dicentang, saya yakin tinggal diklik ini yang di bawah tanda tangan itu, tanda tangannya akan muncul. Tinggal diklik, tanda tangan muncul, kemudian diupload sampai kolom yang di sini muncul centang hijau. Yang di sini muncul centang hijau. Diupload tanda tangannya, kemudian ditunggu sampai muncul centang hijau. Nah, kalau sudah disimpan. Ingat, disimpan, selalu disimpan. Nah, kalau sudah diklik simpan untuk form APL 01, tinggal menunggu sampai Anda mendapat notifikasi update sukses. Nah, form APL 01 ini akan divalidasi, akan diverifikasi oleh admin LSP. Nah, setelah di approve oleh admin LSP, maka kolom simpan ini, kotak yang ada kotak hijau yang misi tulisan simpan ini akan hilang. Itu menandakan bahwa form APL 01 sudah diterima oleh admin LSP. Makanya nanti untuk memastikan ya, sebelum disimpan diperiksa kembali.
periksa kembali sebelum disimpan, diklik disimpan. Nah, ini biasanya memakan waktu cukup lama, menunggu validasi atau verifikasi dari admin LSP. Ini memakan waktu cukup lama, sebab jumlah mahasiswa itu cukup banyak ya. Jumlah mahasiswa kalau tidak salah 600 lebih ya, 600 mahasiswa lebih. Jadi itu bisa dibayangkan nanti sampai tangan adminnya itu sampai pegal untuk memvalidasi form APL 01. Nah, sambil menunggu validasi admin ya, bukti yang di-upload tadi ya pada APL 01, buktinya silahkan diganti namanya. Silahkan diganti namanya. Tadi tinggal di-upload saja, namanya tidak diganti begitu ya. Silahkan diganti namanya dengan mengklik icon atau tanda pensil untuk mengedit nama. Nanti namanya disesuaikan dengan dokumen yang di-upload. Kalau dokumennya KTP diganti dengan KTP begitu. Kalau KTM diganti dengan KTM. Kalau nilai gitu misalnya atau sertifikat diganti, sesuaikan namanya. Ini ada beberapa dokumen di sini. Silakan diganti namanya sesuai dengan nama dokumen untuk mempermudah pada saat verifikasi atau validasi admin. Jadi itu ya, sambil menunggu silakan diganti nama. Nah, itu untuk APL 01. Nah, ini yang poin 4 ini sebagai informasi awal ya. Sebab nanti yang ini untuk APL 02 yang memverifikasi adalah asesor kompetensi, bukan admin lagi. Nah, untuk itu pastikan APL 01-nya sudah divalidasi oleh admin sehingga nanti muncul form yang kedua. Tadi sudah form APL 01 pada perangkat asesmen ya. Jadi diklik form APL 01 sudah, kemudian kalau sudah divalidasi oleh admin akan muncul form APL 02. Ini sebagai info awal dulu. Kalau mau mengisi form APL 02 itu self assessment ya, isinya self assessment. Silahkan diklik ya form APL 02, sama kayak tadi, klik perangkat assessment, klik form APL 02. Nah, ini sesuai namanya ya, sesuai judul dari form ya, self assessment. Nanti silahkan diklik pada kolom yang ada ikon K untuk kompeten ya, kemudian ada BK untuk belum kompeten. Ini cukup banyak. Nah, untuk mempercepat biasanya di bagian atas ini ada paling atas ya, ada kolom yang berisi ikon K dan BK. Untuk mempercepat atau sekali klik begitu ya, bisa diklik di sini. Jadi semua yang ada di bawahnya itu akan diklik, dicentang atau sudah dipilih di kolom K. Begitu juga sebaliknya, kalau di BK diklik akan BK semua sampai ke bawah. Kalau mau manual satu persatu boleh juga di bawahnya ini. Jadi setiap unit itu akan ada kolom K dan BK-nya.
Nah, perlu saya tegaskan di sini untuk pengisian form APL 02 sebisa mungkin di kliknya di kolom K, kompeten. Sebab nanti kalau BK diklik, asesmen tidak bisa dilanjutkan. Asesmen tidak bisa dilanjutkan. Ingat ya, ingat. Nanti klik di K saja dulu. Supaya asesmen sertifikasi ini bisa dilanjutkan. Nah, kemudian diklik bukti yang tadi. Dilampirkan bukti-bukti portofolio. Di sini di sebelah kanan itu ada kolom bukti. Itu silahkan diisi. Nah, mengisi ini disesuaikan dengan judul yang ada di bagian ini. Unit-unit yang ada di sini. Misalnya unit yang ada kaitannya dengan nilai, begitu ya, silahkan di-upload di sini bukti nilai. Jadi kalau yang diminta misalnya data pribadi, silahkan di-upload data pribadi. Kalau diminta misalnya CV, begitu ya, silahkan di-upload CV. Kalau yang ada kaitannya dengan sertifikat, begitu ya, silahkan di-upload sertifikat. Jadi silahkan diisi. Sama pengisian dokumennya seperti pada APL 01. APL 01, cuman pindah kolom saja. Silahkan diisi untuk bukti portofolio. Nah, kalau sudah dicentang semua K, kemudian diisi dokumen, kemudian kembali kolom paling bawah itu mengisi tanda tangan. Kalau tanda tangannya tadi pada saat pembuatan akun itu sudah disimpan, otomatis dengan klik centang di bawah tanda tangan, tinggal diklik ini ya, tanda tangan itu akan muncul. Memang sih ada dua cara begitu ya, manual dengan otomatis. Lebih baik ya, lebih cepat yang otomatis ya, tinggal klik centang ini, kemudian muncul tanda tangan, kemudian ingat di upload, tanda tangannya ingat di upload sampai kembali muncul centang hijau di bagian kanannya ini sampai hijau. Kalau sudah hijau itu menandakan bahwa tanda tangan itu sudah sukses. Nah, itu sekilas tentang APL 02, APL 01, kemudian membuat tanda tangan otomatis dan mengisi profil foto dan membuat akun. Nah, sebagai bayangan untuk memperjelas ya, saya akan buka akun LSP kita. Ini saya hentikan dulu. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Selamat siang. Selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak. Baik, siap. Untuk perihal Zoom-nya Niki, apakah bakal ada recordnya? Untuk teman-teman yang tidak join, mungkin bisa nonton recordnya itu Pak? Atau bagaimana ya? Ya, nanti sesuai info dari admin, saya sesuaikan dengan itu. Saya